Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menunjukkan selembar uang kertas kepada kita. Ini uang Rp2.000. Saya percaya kalau uang itu ditunjukkan kepada kita, maka akan lahir atau akan ada respons yang berbeda-beda. Yang pertama, barangkali saya bisa mewakili jemaat memberikan 4 jawaban atas selembar uang tadi yang sudah saya tunjukkan. Yang pertama, barangkali akan mengatakan, oh hanya 2.000. Untuk apa uang Rp2.000? Mau bisa apa dengan uang Rp2.000? Lalu yang kedua, barangkali akan mengatakan, oh syukurlah bisa beli bala-bala yang seharga barangkali 1.001 atau 32.000. Lalu yang ketiga, berpendapat, oh kalau 2.000 bisalah saya simpan. Barangkali nanti dapat 2.000 lagi jadi 4.000, dapat 2.000 lagi jadi 6.000, kemudian disimpanlah uang itu. Lalu yang keempat, ketika menerima uang 2.000 itu dia gimana ya? 2.000, dia ragu-ragu, dia bingung. Ugangnya mana dia sen 2.000. Jadi terus-menerus dia dalam kebimbangan, tidak mengambil keputusan. Maka saya menerjemahkan 4 sikap itu. Kalau yang pertama yang mengatakan, hanya 2.000 bisa apa, itu orang yang pesimistik. Yang tidak menghargai kesempatan yang dianggapnya kecil. Atau yang tidak mampu melihat kesempatan pada peluang pada kesempatan yang kecil. Karena hanya Rp2.000. Lalu kalau yang kedua itu ialah orang yang konsumeristik, yaitu orang yang tukang jajan. Asal ada duit, ya yang dipikirkan langsung konsumsi, apa yang bisa dibeli. Kalau 2.000 ya bisa beli bala-bala. Lalu yang ketiga ini orang yang futuristik, orang yang berpikir bahwa ya 2.000 kan kalau disimpan nanti datang 2.000 lagi bisa jadi 4.000. Ya orang yang berpikir ke masa depan, bahwa ada nanti yang lebih baik. Lalu yang keempat ialah dalam istilah saya rukuristik. Rukuristik itu dekahan rukur, lardahin, larkaipe. Nggak bertindak. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, saya disuruh oleh nenek saya mutikila Cina memetik cabai. Ada 2 orang kami, lalu yang masih muda, lalu ada juga bulang saya atau ada dan nenek karo saya, berempatlah kami satu-satu menggalungi ya satu-satu area. Sementara bulang saya, karo saya dan teman saya sudah sampai di ujung, saya masih di ujung sini belum metik Cina. Kenapa? Karena nenek karo saya bilang saya dekahan rukur, dekahan berhayal. Hayal-hayal perpola katanya, angan-angan perpola. Itu orang yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana datangnya 4 respons yang berbeda itu? Itu tidak datang secara otomatis, melainkan itu dibentuk oleh pola asuh. Dan dibentuk oleh budaya kita dibesarkan. Sehingga melahirkan respons-respons yang berbeda. Kalau misalnya kita dibesarkan dalam keluarga dengan pola asuh atau budaya yang sudah berkecukupan dan belum kita minta pun sudah tersedia bagi kita, maka kita akan memandang remeh sesuatu atau tidak bisa menghargai kesempatan yang kecil. Kita selalu berpikir yang besar-besar, walaupun kita sadar bahwa sebenarnya yang besar itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi ada yang sudah mengatur pikiran kita, dan itu dibentuk oleh pola asuh dan dibentuk oleh budaya kita. Sehingga ada yang negatif, ada tentu yang positif juga. Oleh karena itulah, karena pikiran bisa dibentuk, maka firman Tuhan mau kita membentuk pikiran kita, mengisi pikiran kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sehingga pikiran kita berisi sesuatu yang berguna, bermanfaat, yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang berguna bagi kita, dan juga berguna bagi orang-orang lain. Itulah sebabnya saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, isilah pikiran dengan firman. Mari kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8.
Filipi 4 ayat yang ke-8 saya akan bacakan dalam beberapa terjemahan. Yang pertama ialah dari terjemahan baru. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Dan yang ketiga, ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Ada 3 poin penting dari terjemahan firman Allah yang hidup ini, yaitu arahkanlah pikiran, renungkanlah, dan ingatlah. Dalam terjemahan SB 2008, firman Tuhan katakan, akhirnya saudara-saudaraku, penuhilah pikiranmu dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dan hal-hal yang unggul serta terpuji. Kemudian dari bahasa Indonesia sehari-hari, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dan hal-hal yang unggul serta yang murni, manis, dan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran kita harus berisi, dan memang ada isinya. Maka pertanyaannya ialah, apa isi pikiran kita? Siapa yang mengisinya? Maka kalau kita lihat 4 respons tadi, dunia ini menawarkan sesuatu untuk masuk ke dalam pikiran kita. Kemudian orang tua kita, budaya kita juga menawarkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Pergaulan kita, lingkungan kita, teman-teman kita memberikan sesuatu untuk masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita penuh. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah itu pikiran-pikiran yang dalam tanda petik sampah, tidak berguna, atau pikiran-pikiran yang mulia? Maka tentu hari ini firman Tuhan mengatakan, isilah dengan yang baik sehingga yang tidak baik keluar dari dalam pikiran kita. Karena kalau kita memenuhi, mengisi, memasukkan ke dalam pikiran kita sesuatu yang baik, maka yang sudah ada di dalam yang tidak baik akan keluar, digantikan dengan yang baik. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya kebiasaan baru, kebiasaan yang baiklah menurut saya bersama dengan Nora. Kami sering berkeliling kampus ini, ya setiap hari lah ya, kalau tidak dengan Nora saya sendiri. Dan kemudian saya memperhatikan sesuatu yang menarik di halaman kampus kami. Saya berjalan di depan rumah dosen, ada satu deretan rumah dosen di situ. Kemudian saya perhatikan di halaman rumah dosen itu ditanami bunga warna-warni. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih. Dan dia tersusun dengan rapi. Lalu kemudian di seberang dari halaman yang paling rapat ke tembok teras rumah dosen itu, ada lagi ditanam cabai rawit. Ada lagi sayuran, ada daun bawang, ada kumangi. Lalu di samping rumah dosen itu ada lagi terong, ada lagi kunyit, ada juga ditanam seledri. Setelah saya perhatikan, di halaman dekat terasnya maupun di seberangnya maupun di samping rumahnya, tidak ada rumput. Dan tidak ada tanaman yang saya tidak kenal, tapi sesuatu yang saya kenal. Oleh karena sekali waktu saya melihat dosen yang bersangkutan yang masih muda, berpakaian pendek bersama dengan istrinya, sedang mengorek-ngorek tanah dengan alat dengan pisau yang agak besar sedikit.
Dan saya bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Maka mereka katakan, kami membuang rumput-rumput Pak, ada yang tumbuh-tumbuh ini, kami cabutlah, kami buang, dan juga mengganti tanaman yang layu, yang tidak berhasil, yang mati, yang akarnya sudah busuk, kami ganti dengan yang baru. Saya kemudian berpikir bahwa bisa ada tanaman yang baik, tanaman yang rapi, yang warna-warni, bisa ada tanaman-tanaman yang bisa berguna untuk kebutuhan hidup sehari-hari, itu tidak terjadi secara otomatis, melainkan dikerjakan, diusahakan, direncanakan, dan dilakukan. Sehingga kemudian terongnya, terong ungu ya tumbuh dengan baik, seledrinya tumbuh juga dengan baik, pohon kunyitnya saya lihat juga subur tumbuh. Kemudian juga cabai rawitnya, cengeknya juga tumbuh dengan baik. Tumbuh-tumbuhan itu semua bertumbuh. Karena juga rupanya mereka menambahkan pupuk kandang di tanaman-tanaman tersebut. Lalu tidak jauh dari situ saya juga berjalan ke belakang gedung kuliah di kampus kami, di pinggir kampus itu yang bersebelahan dengan pinggir kampus atau tembok di luar kampus. Saya lihat juga banyak tumbuhan, banyak tanam-tanaman di situ, ada dinding kecil, dinding pendek kira-kira 30 cm. Ada juga banyak-banyak tanaman di situ. Tapi saya kemudian perhatikan, tidak ada tanaman yang berguna. Ada seperti daun ubi, pohon ubi, tapi saya lihat daunnya terlalu lebar. Kemudian saya bertanya kepada Pangarisa, apakah itu ubi yang umbinya bisa dimakan dan daunnya bisa dimakan, disayur? Oh tidak Pak, itu ubi racun katanya. Lalu saya bertanya lagi, kenapa ditanam? Oh tidak ada yang tanam Pak, ya tumbuh sendiri. Lalu juga saya lihat di situ ada tanaman yang seperti mirip dengan daun kunyit. Ya saya pikir mungkin ini pohon kunyit. Lalu saya tanya lagi, kemudian dijawab oleh Pangarisa itu bukan kunyit, tapi itu tanaman liar lah. Jadi ada banyak tanaman sekitar 30 meter saya kira itu panjangnya itu. Dan banyak tanaman di situ, tetapi tidak ada tanaman yang berguna. Mengapa? Karena memang tidak ditanam, melainkan tumbuh sendiri. Nah, oleh karena itu ini sama dengan halaman pikiran kita. Kalau kita biarkan pikiran kita tidak kita yang mengisi, maka dunia akan mengisinya dengan sesuatu yang tidak berguna, dengan sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itulah firman Tuhan katakan supaya kitalah yang mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang baik yang dari firman Tuhan, sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan, yang berguna bagi kita dan juga berguna bagi orang-orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, saya membaca seluruh kitab Filipi itu jelas sekali bahwa Rasul Paulus sedang berada di penjara. Saya kira dalam kondisi itu wajar kalau kemudian dia cemas, dia sedih, atau bahkan putus asa karena bertumpuk persoalan yang sedang dihadapinya. Akan tetapi ia tidak membiarkan pikirannya dikendalikan oleh keadaan, melainkan ia membiarkan pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ia mampu melihat kesempatan dalam kesempitan. Di penjara tentu itu hukuman bagi dunia ini atas Paulus, tetapi dia melihat bahwa di penjara dia bisa bersaksi sehingga dia tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak menghabiskan waktu dengan menyesali apa yang terjadi, melainkan memanfaatkan kesempatan yang walaupun hanya Rp2.000 tadi, tetapi itu dipakainya untuk bersaksi bagi orang-orang di penjara. Dan kemudian tengah malam dia bersama Silas memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan kemudian itulah yang menyebabkan terjadi mujizat sehingga penjara itu runtuh dan kemudian Paulus mendapat kehormatan, bersaksi bagi kepala penjara dan sahabat-sahabat kepala penjara, sehingga banyak kemudian orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Itu kalau
pikiran kita positif, pikiran kita tidak dipenuhi dengan keluhan, tidak dipenuhi dengan kecemasan, tidak dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, melainkan selalu melihat ada harapan. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengah kemungkinan atau tidak ada kemungkinan atau tidak ada harapan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini pelajaran penting bagi kita pada masa pandemi dan pada masa resesi ini. Banyak hal yang sangat wajar untuk kita keluhkan, banyak hal yang sangat wajar bila kita cemaskan, banyak hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau kita kemudian khawatir, kalau kita kemudian takut. Tetapi apakah itu menyelesaikan persoalan? Dan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Tentu ini bukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita diminta untuk mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita diajar untuk melihat ada kebaikan pada setiap keadaan, karena setiap objek yang kita lihat pasti mengandung aspek positif dan mengandung aspek negatif. Tergantung kita melihatnya. Orang yang pesimistik akan selalu melihat masalah dalam berkah. Tetapi orang yang optimistik akan selalu melihat ada berkah di dalam persoalan yang dihadapi, di dalam masalah yang dihadapi. Kemudian juga kita melatih pikiran kita melihat kebaikan pada orang di sekitar kita. Juga pada diri kita. Ya, kalau kita barangkali hitam, maka lahirlah kemudian black is sweet, atau hitam itu manis, atau hitam manis, atau hitam apa itu ya, kulit manggis katanya itu ya. Itu semua kan saya kira upaya untuk berpikir positif terhadap keadaan kita. Kalau misalnya kita pendek, lalu kita ingat, oh Napoleon dulu pendek, tapi orangnya pintar. Habibie dulu pendek, tapi orangnya pintar. Nah, sehingga kita bisa mekanisme coping tadi ya, dengan sadar kemudian kita memasukkan dalam pikiran kita bahwa saya ini adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Dan kita kemudian melihat banyak hal yang positif dari kita. Jangan lihat-lihat yang negatifnya, karena kalau kita lihat yang negatifnya tentu kita akan terus berpikir, saya negatif, saya negatif, saya negatif. Saya dulu ketika mahasiswa, seorang pembina rohani saya, Ibu Rosan Collins, dia katakan, Edi, masa depanmu menurut saya, katanya, penglihatan dia akan berhubungan dengan dua hal. Satu, tulis-menulis, dan yang kedua dengan siaran radio. Itu yang dia sampaikan pada waktu itu. Sehingga kemudian saya memang terpengaruh dengan penglihatan dari Ibu Rosan itu. Kemudian saya rajin menulis dan juga rajin mau berbicara di depan orang banyak atau di depan kamera. Tetapi Nora bilang ya suara saya masih fals dan logat saya masih terlalu karonik, nah, sehingga tidak bagus katanya. Nora mau ajar saya les vokal supaya vokal saya menjadi vokal nasional. Tetapi jangan sampai kita mengutuk diri kita, mengecam diri kita, menghina diri kita karena ada kelemahan. Pastilah setiap orang ada kelemahan, siapapun dia. Orang sebesar apapun pasti punya kekurangan, punya kelemahan. Dan bahkan Pak Presiden Jokowi yang sudah dipilih 2 kali pun banyak orang juga yang sebut kurang pintar, atau ya wajahnya tidak jadi wajah bangsawan, atau tidak wajah raja. Ya bisa saja orang mengatakan banyak hal, tetapi diakui atau tidak diakui, beliau adalah presiden untuk periode yang kedua, dan juga banyak yang sudah dilakukan untuk bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Jadi ini semua tergantung kepada apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, karena pikiran itu lensa kehidupan. Pikiran itu cara pandang terhadap kehidupan. Kalau lensanya baik, maka tentu hasilnya juga baik. Tadi ketika mulai kita buka Zoom, saya lihat kurang terang video saya, maka saya ambil lap kacamata, lalu saya lap lensa
webcam saya, dan kemudian hasilnya menjadi lebih baik. Jadi kalau bersih lensa pandang kita, maka bersih pula hasilnya. Kalau mulia lensa pandang kita, maka mulia pula hasilnya. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi katakan bahwa kita harus mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang positif, yang baik. Tadi pagi kami jalan pagi dengan Nora, dan kemudian saya mengucapkan kepada Nora, kok kamu strong banget ya, gitu. Kenapa saya sebut dia strong banget? Karena dalam 1 minggu ini banyak sekali pekerjaannya dari pagi sampai malam. Dan itu bukan hanya pekerjaan yang menuntut kekuatan fisik, tetapi kekuatan mental. Karena seperti tadi Nora katakan, untuk penelitiannya itu ya banyak hal yang harus dibahas. Kemarin juga dia berbicara dengan wakil dekan yang susah selama ini diminta waktunya, lalu kemudian ada waktu dan kemudian dia manfaatkan itu, dan kemudian ada beberapa hal di depan yang harus dikerjakan. Saya mendengarnya pun sudah mau semaput. Mendengarnya saja pun saya sudah mau semaput. Tapi Nora tetap sehat, tetap kuat. Nah, oleh karena itu kalau dia bilang kemarin saya ke rumah ke kedai Bapak Depi, ya tolonglah singgah beli kue katanya. Langsung saya beli kue. Nah, mudah-mudahan bisa beli kue lah. Nah, tapi yang tak enaknya tadi waktu saya bilang come strong banget, saya bilang, lalu dia bilang, kenapa laki-laki Karo lemah gemulai katanya, keras-keras kerupuk. Lalu saya bilang bahwa ada tradisi juga bagi orang Karo bahwa laki-laki Karo itu memang kerjanya untuk menemani istrinya ke pesta. Nah, lalu kemudian Nora tertawa. Masa cuma menemani ke pesta? Kan harusnya cari makan katanya. Ya cari makan juga, tapi karena istrinya lebih jago cari makan, ya akhirnya suami-suaminya ya cuci mobil, ya kemudian kemana istrinya mau pergi ya jadi pendamping lah atau jadi ajudan. Ya walaupun itu tidak alkitabiah, tapi itulah fakta dan itulah kenyataan yang sering terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin pagi kami pengerja diminta oleh keluarga Bapak Depi Tarigan untuk mendoakan usaha baru mereka, rumah makan Tarigan Mergana di Pasar Caringin. Dan ketika saya ke sana, saya lihat memang tempat itu bagus, bersih, rapi. Tapi juga saya lihat di depannya sudah ada rumah makan. Nah, sehingga saya jep juga pulsa saya, sudah ada rumah makan, nanti bagaimana? Nah, kemudian juga teman bilang di seberang jalan juga ada juga rumah makan. Nah, sehingga kemudian saya mendapat kesimpulan, tidak mungkin hidup sepi dari tantangan. Apapun usaha kita, pastilah ada tantangannya. Oleh karena itulah, kita harus memasukkan ke dalam pikiran kita, kalau orang lain pun bisa, ya tentu saya pun bisa. Dan kalau Tuhan yang sudah memulai, maka Tuhanlah yang akan meneruskannya. Oleh karena itulah kemudian ada WA kepada Bapak Depi supaya Bapak Depi ya jadi strong man juga atau jadi great man lah ya, yang tangguh lah. Supaya kalaupun ada tantangan tidak mudah menyerah, tapi terus maju. Saya baru membeli 2 buku tentang orang Yahudi karena saya memang sangat tertarik dengan 3 bangsa di dunia ini. 1 bangsa Yahudi, 2 bangsa Cina, yang ketiga bangsa Batak ya. Mengapa mereka strong? Mengapa mereka kuat? Saya sementara menyimpulkan mereka kuat karena 1 ialah karena mereka selalu terancam, yang kedua karena mereka kurang makan, sehingga pikiran mereka menjadi konkret bahwa mereka perlu makan. Mereka harus makan, ada nasi yang bisa dimakan, apapun. Karena itu mereka berjuang untuk bisa makan. Sementara orang-orang yang di pegunungan karena makan tidak lagi menjadi persoalan, maka lahirlah persoalan yang abstrak, tidak jelas masalahnya, ya ketersinggungan lah, sakit hati lah, banyak impian yang tidak menjadi kenyataan lah. Dan saya kira itulah sebabnya mengapa kita harus mengisi pikiran kita, mengganti pikiran budaya menjadi pikiran firman. Karena pikiran firman itulah yang akan mendorong kita menjadi manusia baru, menjadi manusia tangguh, menjadi great man, menjadi strong mom, menjadi keluarga
yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan keluarga yang menjadi benalu bagi orang lain. Saudara-saudara, kesempatan selalu ada seperti Rp2.000 tadi. Tapi kalau seperti saya di kampung itu tinggal metik cabai, tapi saya diam saja, ya tentu tidak mungkin. Kalau kita diam saja tidak bekerja, tentu kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita lihat kembali firman Tuhan tadi dikatakan semua yang benar. Apa semua yang benar? Semua yang benar itu ialah mari masukkan ke dalam pikiran kita bahwa pekerjaan yang jujur itu ialah pekerjaan yang benar. Bahwa berkata seadanya itu adalah perkataan yang benar. Bersikap yang baik itu adalah sesuatu yang benar. Dan kita terus isi itu ke dalam pikiran kita. Terus kita isi ke dalam pikiran kita. Lalu yang kedua, semua yang mulia. Apa yang mulia itu? Yang mulia itu ialah menolong orang. Menolong orang itu adalah yang mulia. Terus itu kita, sehingga ketika ada kesempatan, kemudian kita akan menolong orang. Memberi itu adalah sesuatu yang mulia. Memberi, berbagi itu adalah sesuatu yang mulia. Bekerja keras itu adalah sesuatu yang mulia. Tabah itu adalah sesuatu yang mulia. Tidak menyerah itu adalah sesuatu yang mulia. Itu terus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sesuatu yang mulia, dan karena itu ketika ada peluang, tindakan kita akan menjadi tindakan yang mulia. Kita karena di Tesalonika dikatakan malulah kalau orang tidak bekerja, malulah kalau orang malas. Dan karena itu kita mau mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang mulia. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang adil. Sesuatu yang adil itu ialah membela orang yang lemah. Kita masukkan ke dalam pikiran kita. Melawan diskriminasi, misalnya merendahkan perempuan, merendahkan orang yang tidak berpendidikan, merendahkan orang yang miskin, merendahkan suku-suku tertentu. Kita melawannya. Saya tempatkan dalam pikiran saya, mahasiswa itu adalah orang yang harus dihargai, orang yang harus dilayani. Sehingga ketika ada persoalan mahasiswa di kampus saya, biasanya saya yang dipanggil karena saya selalu berpihak kepada mahasiswa. Saya akan berusaha membela supaya mahasiswa itu bukan hanya tidak kehilangan haknya, tapi mendapatkan lebih dari haknya, mendapatkan kebaikan dari sekolah tempat dia belajar. Kemudian semua yang suci. Apa semua yang suci? Beribadah itu terus ada di pikiran kita. Saya mulai Sabtu pagi pun atau Jumat malam sudah mulai berpikir nanti hari Minggu beribadah. Sudah mulai bersiap, rindu untuk beribadah hari Minggu kepada Tuhan, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk beribadah, lalu juga mempersiapkan persembahan yang baik, lalu kemudian senang bisa melayani Tuhan. Itu semua hal-hal yang suci, hal-hal yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita, yang mengisi halaman pikiran kita. Lalu kemudian semua yang manis. Apa semua yang manis? Yang manis itu ialah kata-kata yang memuji orang lain, memuji istri kita lah, kita bilang strong naring kam nande, bisa begitulah ya. Sehingga perempuan itu kalau sudah kita puji, capek pun tadi ya sudah hilang capeknya ya. Kalau tadi ada hanya satu telur mata sapi, tadi mau untuk dia tiba-tiba, enggit kam Pak, bantu saja telur mata sapi ya, sudah dapat kita telur mata sapi. Nah kalau kita mau memberikan pujian kepada pasangan kita dan juga kepada anak-anak kita, karena pastilah anak-anak kita punya sesuatu yang positif yang memberi semangat kepada anak kita. Jangan biasakan mengucapkan kata-kata yang menawarkan hati atau yang mengecilkan hati. Tetapi kalau kita isi pikiran kita dengan sesuatu yang manis, maka pastilah kata-kata yang keluar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi dorongan, kata-kata yang membangkitkan gairah, kata-kata yang memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Kemudian semua yang sedap didengar, pujian-pujian yang bisa kita sampaikan kepada sesuatu yang baik, tapi juga bukan bersandiwara. Kita juga tetap harus mengatakan hal yang benar, tetapi bisa disebutkan kata tengteng, bukan kata tuhu. Ya, saya pikir kata tengteng itu ialah hikmat. Sesuatu yang diucapkan tepat pada sasarannya.
Kalau teng-teng itu bisa tidak tepat. Ya, betul memang, tapi tidak tepat momennya sehingga bahkan bisa menjadi masalah, bisa menjadi persoalan. Kemudian semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus memenuhi pikiran kita. Jangan biarkan rumput-rumput liar, pikiran-pikiran liar masuk ke dalam hati kita. Dan ini tentu perlu usaha, perlu kekuatan, perlu perencanaan, perlu keberanian kepada kita untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beritahu ketika mahasiswa saya bertanya kepada saya, bagaimanakah Bapak membina jemaat Bapak, katanya. Lalu saya katakan, jemaat saya adalah jemaat yang kolot, jemaat yang kampungan, jemaat yang kuper, kurang pergaulan. Saya ingat misalnya Nathan Tarigan, mahasiswa ya. Nathan Tarigan itu kalau saya bayangkan lah ya, rumah, UPI, nah dulu gereja, rumah, UPI, gereja, lalu kalau hari Minggu, kalau jalan-jalan, paling jalan-jalan karena mengantarkan jamuan. Itu kan seperti kuper, seperti kolot, seperti orang kampungan. Tetapi kalau saya perhatikan kehidupan Daniel itu pun, dan Esther, dua itu ya, itu pun kuper, kolot, dan kampungan. Tetapi kalau kita perhatikan firman Tuhan, janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Maka sebenarnya kita memang fokuslah pada pekerjaan kita. Walaupun kita kuper, kolot, tetapi berprestasi di profesi kita, di bidang kita masing-masing. Kita bukan orang yang tukang jalan-jalan. Bukan orang yang tukang sosialita atau bergaul yang macam-macam. Nah, sehingga memang kita dorong anak-anak muda kita, tidak usah ikut-ikut pergaulan yang sia-sia. Tetapi pilihlah, isilah pergaulan-pergaulan yang membawa keuntungan, pergaulan yang membangun, pergaulan yang akan membawa kita ke masa depan yang baik. Dan itu yang mau kita capai di tengah-tengah gereja kita. Kita lebih banyak dibina oleh firman Tuhan. Sehingga seperti tadi kata Stefani, saya sangat bersyukur bahwa komunitas kita healing community. Komunitas yang saling membangun, komunitas yang memulihkan. Sehingga kata-kata yang diucap di Persekutuan Kaum Bapa, di Kaum Ibu, di anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, semuanya membangun. Walaupun barangkali kita kurang pergaulan, tidak apa-apalah. Yang nanti menentukan ialah kualitas pribadi kita. Bukan pergaulan kita ke sana kemari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari mengisi pikiran kita, memasukkan ke dalam pikiran kita firman Tuhan untuk menggantikan pikiran-pikiran budayawi, pikiran-pikiran duniawi yang sudah sempat masuk dari sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian, hidup kita akan memuliakan Tuhan, hidup kita akan membangun diri kita, dan hidup kita akan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.